memperbaiki batang pohon kayu, akarnya, mengajarkan mereka Al-Quran, disertakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu biasa saja. Kalau sana turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hai ibu-ibu, masukkan anak kalian ke pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jamaah sekalian dimanapun anda berada. Ar-Rabbani Media Center menyapa anda di malam hari ini dalam acara Tuan Guru Menjawab. Para jamaah sekalian dimanapun anda berada, pada tayangan kami ini adalah dalam rangka acara tayangan Tuan Guru Menjawab yang kami tayangkan itu antara hari Sabtu dan hari Minggu sore, dan para pemirsa dimanapun berada dapat menanyakan secara langsung maupun tidak langsung melalui nomor WhatsApp kami yaitu 085 963 146 788. Kami selalu menunggu pertanyaan anda, dan pada malam hari ini kami sudah ada pertanyaan dari pemirsa. Ada penanya yang kedua ini, mungkin yang sekarang ini sedang baru saja ini terjadi masalah Ustadz kita Tuan Guru Haji Abdul Samad tentang dilarang, dicegat untuk memasuki Australia, Singapura. Kira-kira tanggapan Tuan Guru ini bagaimana ini? Pertama, Ustadz Abdul Samad ya, beliau pernah datang ke pondok kita memberikan ceramah. Pada waktu itu saya sempat membuat beberapa syair untuk memberikan motivasi kepada beliau. Kalau tidak salah di syair terakhir ya, saya katakan kepada beliau, aqulu ya Ustaz Abdul Samad sir ilal amam la tubali lakal fida ya Ustaz Abdul Samadi. Tidak salah syairnya begitu saya buat. Artinya apa? Terus melangkah Ustaz Abdul Samad, jangan pedulikan apapun, karena sungguhnya hal-hal seperti itu memang sudah menjadi hal yang biasa bagi seorang pendakwah, bagi seorang orang yang mengajak kepada kebaikan itu. Karena jangankan beliau, Nabi saja yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan, selalu dicari-cari kesalahan. Selalu dicari-cari kesalahannya. Apalagi ya kita lah manusia biasa, tidak seperti Nabi. Bahkan Nabi saja dituduh penyihir dan macam-macam, dituduh gila dan sebagainya. Tapi beliau tetap berprinsip, saya hanya menyampaikan. Masalah umat menerima, kalau dia dapat hidayah dari Allah sudah. Nah itulah sebatas tugas kita. Kemudian terkait kasus yang kemarin yang kita dengar di deportasi istilahnya, artinya dibalikkan, karena beliau informasinya yang kita dengar beliau sudah masuk. Betul, beliau sudah masuk, artinya sudah diterima, sudah masuk, tetapi belum bisa keluar dari imigrasi itu. Nah maka sebagian berpendapat bahwa perkara itu sebenarnya perkara yang biasa, karena suatu negara memang punya aturan, punya hak wewenang. Tetapi yang menjadi permasalahan, beliau ini adalah seorang ulama, tokoh agama, tokoh panutan, maka tidak wajar beliau harus ditolak dengan alasan yang belum jelas. Betul. Apalagi dengan alasan menuduh terorisme, radikalisme. Beliau kita dengar selalu menyejukkan ya. Kemudian ceramah-ceramah beliau juga membuat orang tertawa, senang. Betul. Jadi radikalnya itu mungkin menurut pandangan orang-orang yang memang kepentingannya terganggu. Karena kalau mengatakan yang benar itu dikatakan radikal, mungkin para nabi, para
pendai ini semuanya radikal karena dia mengatakan yang sebenarnya. Dan yang menuduh radikal itu siapa gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Dan juga mudah-mudahan lah untuk dengan perkara yang seperti ini pemerintah kita bisa menyelesaikan dengan baik, karena sempat saya melihat di berita juga para pendukung UAS ini sudah mulai mengadakan demo, ya, sudah memberikan masukan secara tegas. Sehingga karena jangan sampai para tokoh agama kita dihinakan, nanti ujung-ujungnya orang nggak ada lagi yang mau akan menjadi dai berceramah kalau selalu diperlakukan cikal seperti ini. Maka harapan saya, ya, beliau tetap tegar, tetap semangat, jangan kendor. Kemudian pemerintah juga harus menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga hubungan antar negara juga semakin baik. Ini kan kabarnya UAS ini kan bukan untuk dakwah. Iya. Kabarnya kan untuk berlibur bersama keluarga. Itu yang membuat para pengikut beliau ini yang tidak terima. Yeah. Kira-kira menurut pendapat Tuan Guru tersingkat gimana? Apalagi kan tujuannya tidak dakwah, dan juga ya warga pemerintah atau bagian imigrasi, alasan yang kuat itu belum ditemukan. Kalau beliau pergi dakwah, mungkin alasannya karena dakwahnya keras menurut mereka. Ya. Tapi ini kan tidak dakwah. Beliau hanya jalan-jalan, satu malam nginap 2 hari di sana, dan juga membawa keluarga, membawa anak kecil, tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata. Jadi tidak wajar. Tidak wajar. Betul. Memang mungkin tidak tahu juga. Saya juga pernah ke Singapura bersama teman. Saya lolos, teman ini karena namanya Sultan Mujahidin, dia tertolak juga dan lama ditahan. Dia katakan mungkin karena namanya ada Mujahidin itu, jadi mujahid, dikira akan melakukan sehingga harusnya dia yang bawa saya keliling Singapura, dia yang tertahan, saya yang lolos, jadi bingung jadinya. Jalan-jalan sebentar Singapura, mestinya menginap tapi nggak jadi. Saya langsung pesan tiket dan balik ke Malaysia waktu itu. Jadi memang betulah, ya, kita hormati aturan negara masing-masing, tapi kalau sekelas ulama yang tidak ada catatan kriminal, kejahatan, ya janganlah diperlakukan seperti itu. Kalaupun ada kesalahan, tolong diperjelas. Ya, sebelum keberangkatan mereka diberikan penjelasan. Jangan sudah sampai sudah terima, itulah ini kesannya kurang bagus. Betul. Baik, terima kasih. Kayaknya seperti hanya itu juga pertanyaan dari para jamaah sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan para jamaah dimanapun Anda berada. Semoga juga dengan penjelasan Tuan Guru kita tadi bisa mendorong kita untuk merubah sikap kita kepada masyarakat, negara maupun bangsa. Dan harapan kami dari AMC Team untuk berikutnya juga kami tunggu pertanyaan Anda. Bisa kirim lewat SMS, bisa kirim lewat WA di nomor kami yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu 085 963 146 788. Demikian dari kami AMC Team, dan terima kasih Pak Tuan Guru atas waktunya. Mudah-mudahan minggu yang berikutnya juga kita bisa tayangkan hal seperti ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperbaiki batang pohon kayu, akarnya, mengajarkan mereka Al-Quran, disertakan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu biasa saja. Karena di sana turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hai ibu-ibu, masukkan anak kalian ke pesantren. Laqad jaa nurun ila rabbani faqara'na bi hudurika ya ustazi. Ismuhu ma'rufun fil ardi
wa insyaallah masyhurun bis sama'i. Al-Ustaz Abdul Somad Yunadi min Riau, Sumatera, Indonesia. Aqulu sir ilal amam la tubali lakal fida ya Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Itu yang paling penting. Tidak ada yang paling penting di dunia ini selain sehat. Duit banyak, rumah besar, mobil mahal, tapi sakit, tak ada gunanya. Betul? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan sehat walafiat.